Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Masuknya Sandiaga Uno ke kabinet menyusul Prabowo Subianto menjadi perbincangan publik selain kursi Menteri Kesehatan yang diduduki oleh sosok yang bukan berlatar belakang sebagai dokter. Selain itu, kembalinya kursi Menteri Agama ke NU juga menarik perhatian. Benarkah pertimbangan politis lebih dominan ketimbang pertimbangan teknokratis dalam reshuffle kabinet kali ini? Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari sudah bergabung untuk mengulasnya. Mas Kodari, selamat pagi. Selamat pagi, Evan. Ya, Mas Kodari, menurut Anda pertimbangan Presiden dalam memilih 6 menteri barunya ini lebih didasari oleh teknokratis atau lebih ke politis? Kombinasi dua-duanya ya, saya kira tidak bisa dilepaskan sama sekali bahwa kabinet itu selalu punya elemen akomodasi politik dan elemen profesionalitas atau kompetensi. Elemen akomodasi politik itu saya lihat kental pada pengangkatan Bu Risma dan Sandiaga Uno. Kalau Bu Risma dari PDI Perjuangan, ya pasti nama ini datang dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan dalam konteks pergantian Menteri Sosial yang terkena kartu merah yaitu Juliari Batubara, dan posnya memang kembali ke posisi Menteri Sosial. Kan tetapi harus kita katakan bahwa memang this is a very good choice gitu ya. Artinya kader partai yang dipilih itu bukan bukan kacang-kacang lah, kira-kira istilahnya begitu. Kalau istilah anak muda sekarang. Jadi siapa yang nggak kenal dengan Bu Risma? Siapa yang tidak mengakui kerja kerasnya Bu Risma sebagai wali kota dan perubahan atau transisi yang berhasil dilakukan oleh Bu Risma dalam mengubah wajah kota Surabaya. Dan beliau adalah seorang pekerja keras yang ngantor itu, kalau informasi dari mantan Kapolres Surabaya, Pak Iqbal, itu dulu ngantornya ya sama pagi dengan tukang sapu jalan begitu di Surabaya. Jadi saya kira sih kita bisa punya harapan bahwa orang partai itu bisa bekerja dengan sangat baik ya. Dan terus terang menurut saya sih sebetulnya ada 3 klaster baru. Ini karena istilah klaster lagi populer ketimbang kelompok ya. 3 klaster baru dari menteri-menterinya Pak Jokowi dalam reshuffle. Pertama, klaster tokoh populer, bahkan sangat populer yang diwakili oleh Bu Risma tadi dan Sandiaga Uno. Sampai-sampai Presiden sendiri mengatakan ini tokoh, tapi ya kita nggak perlu perkenalkan lagi, semua udah tahu Sandiaga Uno gitu. Kemudian tokoh yang keberpihakannya jelas ya. Pertama itu Yakut Khalil Qaumas, keberpihakan Yakut kepada soal pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah tidak diragukan lagi, bahkan dengan gaya yang keras begitu ya. Kemudian keberpihakan saya tambahkan ya, keberpihakan itu sangat diperlukan pada situasi dan kondisi sekarang ini. Jadi Menteri Agama itu tidak hanya kuat pada tataran wacana, tapi juga kuat pada tataran lapangan. Nah, kira-kira begitu, karena lapangan ini juga menentukan, dan Pak Yakut punya pasukan begitu. Nah, Pak Lutfi sendiri sebagai Menteri Perdagangan dan punya latar belakang HIPMI, saya kira diharapkan agar kebijakan-kebijakannya itu pro, saya garis bawahi, pro kepada kepentingan nasional begitu. Karena kental sinyalemen bahwa Menteri Perdagangan sebelumnya itu keberpihakannya agak kurang. Nah, klaster yang ketiga adalah klaster profesional manajerial ya. Pak Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan sebuah surprise, karena rasa-rasanya ya baru kali ini kita punya Menteri Kesehatan bukan dari latar belakang medis, tapi memang yang dicari dari Pak BKS saya kira pertama-tama adalah soal serapan anggaran ya. Kalau Kevin ingat, Pak Jokowi itu berkali-kali marah dengan serapan anggaran. Saya kira sebagai seorang ahli keuangan yang begitu panjang pengalamannya di dalam dunia perbankan, diharapkan agar serapan anggaran COVID-19 dari Kementerian Kesehatan itu akan cepat, akan lancar. Kemudian juga mempersiapkan vaksinasi sebagai tugas besar Republik ini setahun 2 tahun ke depan. Dan yang terakhir dari Pak BGS, bagaimana agar masalah asuransi kesehatan khususnya BPJS itu bisa terkelola dengan baik, jangan defisit. Berarti secara keseluruhan ini orang-orang yang tepat ada di kursi yang tepat gitu. Ini cukup ideal reshuffle kali ini. Saya mau menyebut barangkali ini the best reshuffle Pak Jokowi ya, untuk pemerintahan Pak Jokowi. Dari beberapa kali reshuffle menurut saya ini yang
the best ya. Kenapa the best? Karena kita dengan mudah bisa melihat klaster-klaster ya, elemen-elemen kategorisasi yang menonjol dari 6 menteri baru ini ya. Jadi tokoh populer itu sangat dibutuhkan. Saya menyebut Bu Risma dan Pak Sandi ini mampu ya mengembalikan kepercayaan publik kepada kabinet yang kemarin ternoda oleh 2 menteri yang korupsi tersebut begitu ya. Dan namanya modal sosial itu dibutuhkan dalam pemerintahan, bukan hanya kemampuan teknokratis dan prestasi yang sifatnya bersifat fungsional, tetapi juga modal sosial itu penting. Kemudian keberpihakan ya Pak Yakut, kemudian Pak Lutfi itu juga jelas kita bisa menyebut dengan mudah apa poin dari dua beliau itu. Kemudian yang ketiga ya kemampuan keuangan dari Budi Gunadi Sadikin dan kemampuan kewirausahaan ya dari Pak Wahyu Sakti Trenggono dalam dunia perikanan Indonesia. Jadi menurut saya kalau boleh mengatakan ini the best reshuffle yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Oke. Ada yang tidak puas dengan reshuffle kali ini, Mas Kodari? Ya. Kalau dari internal sih rasa-rasanya tidak ya. Ini bahkan saya lihat ini adalah semacam titik temu ya, kompromi yang luar biasa antara Pak Jokowi dengan pimpinan-pimpinan partai, khususnya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Bu Mega suka sekali dengan Bu Risma, saking sukanya siapa pengganti Bu Risma, ya monggo Bu Risma yang menyebut begitu ya. Dan akhirnya diakomodasi Eri Armuji. Kemudian Pak Jokowi juga senang dengan Bu Risma karena karena beliau pernah jadi kepala daerah. Pak Jokowi itu senang sekali dengan kepala daerah yang berhasil. Kemudian Sandiaga Uno ya wakilnya Pak Prabowo. Kemudian Pak Jokowi juga saya lihat simpati dan senang dengan Sandiaga Uno karena kita tahu Pak Sandi membentuk relawannya sendiri di awal COVID ini dalam melawan pandemi COVID. Termasuk juga misalnya Wahyu Sakti Trenggono. Wahyu Sakti Trenggono itu kan posisinya sentral dalam kampanye kemarin. Beliau adalah bendaharanya 01 Pak Jokowi, tapi juga begitu menjadi wakil Menhan bagi Pak Prabowo. Setahu saya justru Pak Wahyu ini sebetulnya Pak Prabowo itu tidak mau melepas Pak Wahyu dari Kemenhan itu. Karena Pak Wahyu banyak membantu Pak Prabowo dari aspek tugas-tugas untuk membangun food estate dan yang lain-lain begitu. Kalau Pak Prabowo kalau soal senjata udah jagonya, tapi soal bangun food estate ini entrepreneurship-nya dari Pak Wahyu yang menjadi andalan begitu. Jadi saya melihat ini sudah kombinasi yang terbaik yang bisa dilakukan, bukan hanya ke dalam atau keluar. Nah, siapa yang nggak suka? Saya melihat sih ya tentunya adalah kelompok-kelompok yang pada kampanye yang lalu, pemilu yang lalu itu dalam tanda kutip ya menunggangi pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno begitu ya. Karena mereka sebetulnya tidak suka dengan Pak Jokowi, lalu kemudian karena pertarungan Pilpres Pak Jokowi berhadapan dengan Prabowo dan Sandi Uno, lalu kemudian mereka ikut di gerbongnya Prabowo dan Sandi begitu. Jadi mereka tidak happy ketika Prabowo bergabung ya. Kita tahu ya seperti PA 212 itu tidak suka Pak Prabowo gabung, tidak memberikan endorsement. Kemudian Sandi itu juga ketika sekarang bergabung saya kira juga ada yang tidak happy ya, terutama yang waktu itu memberikan endorsement kepada Sandi Uno sebagai santri milenial. Ternyata santri milenialnya gabung dengan Pak Jokowi dan Maruf Amin. Begitu saya kira. Baik, Mas Kodari, di media sosial banyak mengatakan bahwa ketika Sandiaga Uno bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju, maka Indonesia bersatu begitu kabinetnya. Kita akan bahas itu nanti usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mas Kodari, Indonesia bersatu, begitu kata masyarakat di netizen menanggapi mengenai Sandiaga Uno masuk kabinet. Benarkah demikian? Apakah masyarakat Indonesia akan betul-betul bersatu kali ini? Jawabannya salam 3 jari. 1 tambah 2 jadi 3. 3 di Pancasila itu adalah persatuan Indonesia. Jadi saya kira memang kabinet kabinet Pak Jokowi kali ini dengan reshuffle kali ini punya nama kedua ya. Jadi kalau secara resmi Pak Jokowi tahun lalu mengumumkan nama kabinetnya Kabinet Indonesia Maju, maka sekarang saya menyebutnya Kabinet Rekonsiliasi Nasional.
begitu. Nah sebetulnya rekonsiliasi nasional itu sudah terjadi dengan masuknya Prabowo Subianto ya, dan begitu masuknya Pak Prabowo itu ada riset bahwa jumlah hoax ya yang beredar itu menurun secara drastis 80%. 80%. Nah mudah-mudahan dengan masuknya Pak Sandi ini, sisa yang masih ngapung-ngapung yang 20% itu akan bisa hilang sama sekali atau ya minimal tinggal 5% lah katakanlah begitu. Dan tentunya itu sangat kondusif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan ya selain bahwa aroma perbaikan kinerja, memang kabinet ini juga berfungsi sebagai sebuah elemen simbol pemersatu bangsa ya. Bahkan saya utak-atik sedikit, kalau digabungkan sebetulnya slogan 01 dengan 02 itu nyambung kok ya. Ya kan slogannya Pak Jokowi Indonesia Maju, kemudian slogannya 02 itu adil dan makmur ya, bersama Prabowo Subianto dan Sandi Uno. Jadi kalau digabung itu Indonesia Maju, adil dan makmur gitu ya. Nah, tapi kalau kita modifikasi sedikit ya, Metro TV modifikasi sedikit menjadi Indonesia Maju, bersatu, adil, dan makmur. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya kira nggak ada yang lebih komplit daripada itu, bahwa Indonesia bisa maju kalau bersatu, adil, dan makmur. Baik. Mas Kodari, bagaimana dengan latar belakang beberapa menteri yang mungkin tidak sesuai dengan sektornya, seperti mungkin Menteri Kesehatan ya, tidak sedikit juga yang mengkritisi kenapa Menteri Kesehatannya bukan dari dokter begitu. Iya. Ya ini saya kira langkah kuda ya, out of the box dari Pak Jokowi. Saya melihat menyusun kabinet ini mirip seperti pelatih sepak bola begitu. Jadi seorang pemain itu diganti bukan karena dia pasti jelek ya, tapi skema permainan yang sudah berubah. Saya melihat sebetulnya Pak Jokowi cukup cocok ya, cukup menerima pandangan-pandangan dan strategi Pak Terawan dalam menghadapi pandemi ya. Pertama soal bahwa sebetulnya kalau kondisi badan, kondisi tubuh itu fit, sehat, maka yang namanya COVID itu akan sembuh dengan sendirinya. Dan saya sudah menyaksikan sendiri yang namanya OTG atau gejala ringan itu sembuh dengan kondisi imunitas yang baik ya. Yang kedua, memang Pak Terawan itu bukan cuma sekedar dokter, tapi juga dia tentara ya. Bahkan dalam satu kesempatan saya pernah mendengar langsung beliau mengatakan, saya ini tentara Mas. Now it can be told ya, karena beliau sudah selesai jabatannya begitu. Now it can be told. Jadi di kepala saya dan di kepala kita dan pada pembicaraan kali ini kita mengatakan beliau seorang dokter. No, Pak Terawan itu pertama-tama melihat dirinya sebagai seorang tentara, dan karena itu beliau melihat COVID itu sebagai sebuah perang ya, dan waktu beliau masih menjadi Menteri Kesehatan, waktu belum ada informasi mengenai vaksin, beliau melihat bahwa perang ini belum ketahuan kapan berakhirnya. Nah, karena perangnya belum ketahuan kapan berakhirnya, maka kita harus menghemat nafas, menghemat logistik gitu. Jadi kita jangan jor-joran, dan tidak semua strategi kita itu harus dibuka kepada publik, karena kita berhadapan dengan lawan. Nah, kalau diketahui oleh lawan nanti kemudian akan jadi bumerang. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, dengan adanya vaksinasi, maka akhir dari pandemi ini sebetulnya sudah agak kelihatan. Nah, tugas terbesar untuk menghadapi pandemi sekarang ini adalah melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di situ saya melihat kemampuan manajerial Pak BGS ya, sebagai seorang profesional, banker, bahkan pernah memimpin bank terbesar, BUMN nasional, itu dianggap punya skala dan perspektif untuk mengelola program vaksinasi ini dengan baik ya. Selain tadi saya sudah sebutkan, karena beliau orang keuangan, bisa membuat serapan anggaran Departemen Kesehatan menjadi lebih baik, sekaligus ke depan dalam jangka menengah dan panjang membenahi BPJS ya sebagai asuransi kesehatan nasional. Begitu kira-kira. Baik, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi Mas Kodari.